Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Mari kita satu mempersiapkan untuk menerima renungan pagi, kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terimalah syukur kami di pagi yang indah ini. Semalaman kami menikmati tidur dengan baik. Pagi ini pula kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya kami rindu mendengar firman-Mu disampaikan melalui suara gembala. Mari Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu hamba yang setia. Matius 24 ayat 46 berbunyi demikian. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Nah saudara, sekarang ini bukanlah waktu untuk tidak melakukan apa-apa. Bukanlah waktu untuk bersenang-senang. Hanya santai dan merasa nyaman. Juga bukanlah waktu tidur secara rohani. Gereja Tuhan pun kini banyak yang mengalami keadaan suam-suam. Karena itulah Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Tesalonika. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. 1 Tesalonika 5 ayat 6 dan 7. Saudaraku, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus datang untuk umatnya yang setia dan sibuk mengerjakan kehendaknya. Hamba-hamba yang setialah yang menjadi pusat perhatian Tuhan. Hamba yang setia adalah yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Matius 24 ayat 46. Ingatlah saudara, Tuhan Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Jadi bukan orang-orang Kristen yang malas yang masuk ke surga, karena hamba yang malas yang tidak menghasilkan buah akan dibuang ke dalam kegelapan yang paling dalam, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Nah saudara, tanda-tanda zaman sudah jelas menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Maka setiap kita harus dalam keadaan siap dan berjaga-jaga, mendisiplinkan diri mengejar mahkota sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Korintus 9 ayat 27. Rasul Paulus tidak membiarkan dirinya menjadi kendor atau malas. Dia tidak membiarkan hati dan pikirannya diisi dan dikuasai oleh pikiran dan keinginan yang bertentangan dengan Roh Kudus. Ia mendisiplinkan dirinya sendiri. Rasul Paulus mengambil contoh tentang kedisiplinan seorang atlet di mana hari-harinya penuh dengan ketekunan dan kerja keras supaya dalam gelanggang pertandingan ia mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu suatu mahkota. Seberapa besar kesediaan kita untuk keras berjuang dan bekerja terus demi meraih upah, yaitu kehidupan kekal. Nah saudara, saya tutup dengan kalimat ini. Mahkota Tuhan
hanya disediakan bagi orang-orang yang setia dan yang mau berjuang. Amin. Kita satu di dalam doa. Ketika Engkau datang kembali kedua kali, kami rindu ya Tuhan. Di saat itu kami sedang melakukan pekerjaan Tuhan yang Engkau amanatkan kepada kami untuk melakukannya. Biarlah Roh Kudus selalu memberikan kepada kami kekuatan ekstra, sehingga setiap harinya kami tidak hanya bermalas-malasan menikmati kenyamanan hidup, menikmati keindahan dunia dengan segala perkara yang ada di dalamnya, tetapi kami sedang melakukan pekerjaan-Mu, melayani Tuhan, memenangkan jiwa, memberikan penghiburan, kekuatan, mendoakan orang-orang yang lemah. Itu sebabnya ya Tuhan, firman-Mu selalu mengingatkan kepada kami, sehingga kami tidak pernah menganggur dalam bidang rohani. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, tangan Tuhan menolong kepada kami. Di samping kami bekerja secara sekuler untuk kebutuhan rumah tangga kami, ajarkanlah kami juga bekerja untuk tugas pelayanan gereja. Sehingga kalau kami mengambil bagian, maka semuanya akan Tuhan atur. Ada waktu untuk bekerja secara dunia, tetapi ada juga waktu bekerja untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Segala hormat dan pujian hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Selamat hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati.